Ada ratusan negara berdaulat di dunia ini. Semua negara berdaulat tersebut memiliki bendera. Dan ketika kalian pergi menuju kantor dan sekolah-sekolah, juga ada bendera yang dikibarkan di sebuah tiang. Lalu, kenapa ada bendera di dunia ini dan sejak kapan bendera itu ada? Bendera merupakan simbol yang digunakan oleh suatu negara, kelompok, organisasi, hingga partai politik. Bahkan dalam keadaan tertentu, bendera digunakan sebagai alat komunikasi. Bendera pada awal mulanya dipakai oleh bangsa Mesir kuno. Saat itu, bendera bukan berbahan kain maupun kulit, melainkan berbentuk lencana dan lambang kerajaan. Seiring berjalannya waktu, bentuk lambang berubah menjadi tanda kesatuan atau kelompok. Lalu hal itu mempengaruhi bahan bendera menjadi kain dan kulit, agar terlihat dari kejauhan. Penggunaan kain pada bendera bertujuan untuk menentukan arah angin sebagai pedoman bagi seorang pemanah di masa perang. Dan selain itu, penggunaan bendera berguna untuk menentukan lawan maupun kawan. Maka semenjak itu, bukan hanya Mesir, bahkan bangsa Yunani, Romawi, dan bangsa lainnya juga menggunakan bendera saat peperangan. Sehingga adanya kesepakatan ketika mengibarkan bendera putih adalah simbol untuk menyerah. Ada berbagai bentuk bendera, tidak hanya sebatas persegi panjang dan bujur sangkar, namun memiliki bentuk lain. Contohnya seperti negara Nepal yang memiliki bentuk bendera yaitu panji ganda. Pada masa sekarang ini, bendera dibuat dari berbagai jenis kain seperti sutra, katun, linen, dan wool, hingga bahan yang populer sekarang ini yaitu polyester. Beberapa keadaan tertentu, sebuah bendera diciptakan secara mendadak, bertujuan untuk membangkitkan semangat. Cara ini digunakan untuk kepentingan politik, agama, maupun aksi sosial. Fakta lainnya, bentuk sederhana pada suatu bendera dan lambang di masa perang mengilhami untuk terciptanya bendera nasional beberapa bangsa. Seperti bendera Prancis misalnya, pertama kali dikibarkan pada Revolusi Prancis tahun 1789. Bendera ini digunakan sebagai lambang kebebasan dan dikenal dengan istilah tricolore. Jauh sebelumnya, negara Prancis hanya menggunakan bendera putih beserta lambang kerajaan Bourbon. Setiap cabang olahraga di dunia ini mempunyai benderanya masing-masing, yaitu digunakan sebagai tanda, hiasan, dan bendera kontingen. Semenjak tahun 1914 pada setiap pertandingan Olimpiade, maka dikibarkan bendera resmi dengan gambar 5 gelang. Masing-masingnya melambangkan kelima benua yang ada di dunia. Selain itu, penggunaan bendera pun digunakan saat pengalungan medali. Tidak hanya digunakan saat peperangan dan Olimpiade, bendera juga diterapkan pada kapal perang dan kapal dagang di masa lalu. Saat ini, kebiasaan mengibarkan bendera kebangsaan tidak hanya dilakukan pada kapal laut, namun diterapkan pada skoci dan perahu kecil. Keunikan ini mempengaruhi tata cara pemasangan bendera pada beberapa negara, seperti Kerajaan Inggris yang menggunakan 3 macam bendera pada kapal-kapalnya. Bendera dasar putih untuk angkatan laut, dasar biru untuk pemerintahan, dan merah untuk kapal swasta. Sementara untuk bangsa Cina lebih mengutamakan panji-panji melambangkan naga atau yin yang pada kapal-kapalnya. Penggunaan bendera tidak hanya dipakai sebagai simbolis dan perlambangan, namun bertransformasi sebagai pesan atau tanda-tanda. Bendera sebagai tanda dipopulerkan oleh bangsa Inggris pada tahun 1369.
Kemudian pada tahun 1812, Sir Hom Popham berhasil menciptakan abjad dengan merubah gerakan tangan pada bendera. Secara resmi bahasa bendera ini disepakati sejak 1 Januari 1900. Penggunaan bendera bukan hanya diperbolehkan untuk negara. Bahkan organisasi besar seperti PBB, ASEAN, NATO, dan Olimpiade juga memiliki benderanya masing-masing. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan organisasi kecil lainnya memiliki bendera. Dari pembahasan kali ini, kita tahu bahwa bendera sangat berguna bagi kehidupan manusia. Dan kita rakyat Indonesia dipersatukan dari beragam etnis, agama, dan kelompok yang berbeda oleh satu bendera, yaitu bendera merah putih. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Maka dari itu saya undur diri dan terima kasih.